Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore. Baik, Pak. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita akan coba review ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu Pak Kiswoyo. Sebelum kita membahas dari sisi sektoral yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan masih mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Kiswoyo, level 6.700-an. Kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Namun pada perdagangan kemarin di menit-menit terakhir tampaknya indeks harga saham gabungan berbalik arah dan kembali menembus ke level 6.700-an. Tampaknya kali ini cukup sulit karena dari chart yang saya pegang ini dengan sisa waktu 4 menit ke depan, tekanan masih cukup dalam untuk IHSG sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda untuk review pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Kiswoyo? Kalau kita lihat memang IHSG low-nya tadi hari ini adalah 6.650. Kalau kita tahu level support psikologisnya adalah level 6.500. Dan memang area 6.500 dan 6.600 itu masih menjadi tahanan kuat, terutama antara 6.600 sampai 6.600 sampai 6.650. Jadi kalau sampai jebol di bawah 6.600, 6.500 adalah level psikologisnya juga. Sehingga kalau jebol di bawah 6.500 itu mungkin akan memicu istilahnya ada orang-orang akan bilang bearish. Tapi kalau selama masih di atas 6.500 itu orang masih bisa bilang bullish untuk IHSG. Jadi ini memang kita sudah mendekati level support kuatnya dan sudah berapa kali level 6.550 sampai 6.650 itu menjadi titik support atau titik bawah IHSG. Semoga sudah mendekati ini, mungkin besok kita bisa naik, tapi jangan lupa lusa hari Kamis itu kita tanggal merah kan ya. Jadi memang ini kita ada hari kejepit juga di hari Jumatnya. Semoga besok tindakannya IHSG bisa bergerak mulai ke atas lagi mulai besok ya gitu. Karena ini sudah mendekati low-nya. Memang IHSG lagi range-nya bawahnya 6.500, atasnya range-nya 7.000. Itu sudah cukup lama ya. Jadi kita lihat dari awal tahun itu memang range-nya di situ. 500 poin itu bergerak antara level 6.500 sampai 7.000. Mendekati 7.000 akan balik lagi ke bawah ya. Sekarang kita sudah di bawah, semoga bisa naik lagi ke atas seperti itu. Baik Pak Kiswoyo, dari sisi pemperhatian indeks harga saham gabungan hari ini datang dari beberapa perbankan big cap ini. Di luar perbankan big cap ada BRIS yang hari ini mengalami auto reject bawah dengan melemah di 6,98%. Sebelum kita ke perbankan big cap, kita ke BRIS terlebih dahulu Pak Kiswoyo, dan kebetulan juga merupakan listed companies update kami untuk hari ini. Di mana tadi dari sisi fundamental sudah kita sampaikan, ini terkait juga dengan kebocoran data baik nasabah maupun juga dari sistem keamanan yang ada di emiten BRIS ini. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Apakah memang keamanan data ini sangat penting, terutama di era digital saat ini, dan ini juga lebih menyangkut kepada kepercayaan dari para nasabah dan juga dari para investor dalam hal ini? Betul, memang kalau kita bicara trust ini sudah sangat parah, karena memang kalau kebocoran data itu ya, data iktp kita juga sempat kebocoran. Cuma kan data iktp kan data mentah, artinya tidak ada nomor rekening kita dan sebagainya. Kalau ini kan katanya ada username, password kita di mobile banking, di sistem internet banking itu kebocoran. Nah, ini yang kita belum tahu seberapa parah kebocoran ini. Kan ini kebocorannya di bank. Tapi kalau kita kami sih melihat harusnya data-data itu tidak akan bocor, karena model kayak bank-bank besar seperti holdingnya BRIS itu kan Bank Mandiri ya. Bekas emaknya juga BRI, BCA itu kan BBNI itu kan bank-bank besar ya. Mereka tuh harusnya punya sistem IT backup yang sangat kuat, artinya nggak akan semudah itu dibobol, apalagi sampai data. Karena kalau sampai data nasabah juga ini kita belum tahu kebocorannya sampai seberapa dalam. Apakah hanya berkaitan seperti data KTP? Kalau data KTP kan iktp sudah biasa gitu namanya, udah pernah kebobolan juga kan kita saya lupa dari web mananya gitu kan, punya pemerintah atau Pak BI juga pernah kena serangan cyber. Jadi memang kalau bicara serangan cyber tuh kita sering, semua perbankan kita terutama besar pasti pernah kena serangan cyber, bukan pasti kena, tapi sering mengalami, mungkin setiap hari minimal 10 kali gitu serangan cyber. Mereka mencoba lah, cuma kan gagal terus, jadi nggak diekspos juga. Nah, untuk BSI ini kita belum tahu sebenarnya seberapa parah serangan ini, apakah benar sampai data username. Ini kan isunya merebak terus. Yeah. Ada yang bilang ini username password, kalau username password sampai PIN, sampai OTP, sampai
bisa jatuh ke tangan mereka, ya itu berbahaya. Itu nanti uang nasabah bisa Oke, hilang semua gitu kan. Atau hanya sekedar data KTP atau misalnya data diri, misalnya data jaminan kita yang berhutang pada BSI atau semua data-data istilahnya kepegawaian. Pegawai kan dulu mungkin pernah ngisi CV, data itu bocor ya. Kalau sekedar itu pun sebenarnya udah parah, tapi tidak terlalu parah untuk ke nasabah. Makanya kita belum tahu baik. nih seberapa parah data kebocoran ini sih. Ini yang lagi dilihat sebetulnya ada market. Oke, Pak Kiswoyo, cukup menarik dari sisi teknikal ini, isu terkait dengan kebocoran data ini sudah berlangsung dalam beberapa hari perdagangan terakhir, namun saham BRIS terus mengalami kenaikan begitu. Bahkan ini sudah menyentuh ke level tertingginya secara year to date di 1.800-an kemarin. Tapi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda lihat pembalikan arah ini? Apakah dari sisi isu baru confirm, ataupun mungkin dari sisi teknikal saham BRIS juga sudah naik cukup signifikan dan momentum ini juga dimanfaatkan oleh para trader untuk profit taking terlebih dahulu? Kalau kita lihat teknikalnya memang ini sudah istilahnya ada puncak-puncak ya, sudah waktu itu untuk koreksi karena sudah mendekati puncak sebelumnya lagi. Mungkin ada 4 puncak, tapi saya belum ukur detailnya karena kan tidak bisa menampilkan gambarnya, tapi ada 4 puncak lah. Itu memang rentan untuk koreksi, tapi juga memang kenapa baru koreksinya baru kemarin dan hari ini, karena itu kan kemarin bursa ditutupin. Saya lihat ada dugaan, tapi kan orang tidak berani nuding. Ini kena serangan cyber apa enggak? Cuma belakangan begitu ketahuan bahwa ada pernyataan dari hackernya, mereka minta tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Nah itu kan trust-nya runtuh gitu loh. Jadi wah ini benar-benar parah nih gitu. Jadi sebetulnya jujur saya sendiri juga nggak ngeh. Minggu kemarin tuh saya nggak ngeh kalau ada kerusakan. Karena kita tahu sekelas BCA pun pernah kan mobile bankingnya Ya, error selama beberapa jam. Jadi saya anggap wah itu sudah biasa lah. Tapi saya baik. sendiri nggak ngeh bahwa ini sampai berhari-hari dan tidak menduga kalau ada serangan cyber. Kalau BCA waktu itu kan mereka bilang memang ada error karena lagi ada update. Tapi memang mereka tidak bilang serangan cyber. Nah kalau ini mereka awalnya sama, tidak kena serangan cyber, tapi ada pernyataan dari hackernya. Bahkan mereka sempat tunjukin datanya, minta tuntutan ganti rugi juga, minta pembayaran. Nah ini bola saljunya kan makin besar nih menggelindingnya gitu kan. Nah kita belum tahu nih sampai seberapa, karena katanya data ini sudah mulai dijual Oke, di dark web. Jadi kita memang belum bisa mengetahui efek damage-nya seberapa besar sampai ada orang yang iseng membeli data itu dan dibuka. Ini seberapa dalam datanya? baik. Pak Kiswoyo, dengan Datanya posisi saat ini, Anda katakan tadi ini sambil menunggu perkembangan yang ada, bagaimana rekomendasi Anda untuk BRIS, terutama dari sisi teknikal dengan tekanan yang cukup dalam terjadi hari ini sambil memantau perkembangan dari terkait juga dengan kebocoran data dari BRIS ini? ya kalau dilihat ini sih agak serem. Kalau ini kan ceritanya bola saljunya menggelindingnya bisa makin besar. Karena juga katanya pelayanannya juga belum pulih. Terus juga apalagi nanti akan ada perpindahan dana ras nasabah juga. Saya rasa sebagian akan memindahkan dana mereka karena ketakutan, apalagi kemarin sempat tidak bisa diakses Oke, sama sekali kan. Itu akan mengurangi trust ke BSI, baik. sehingga saya lihat mungkin harga saham 1.500 masih menjadi support kuat. Tapi kalau 1.500 dijebol ke bawah terus, ya ini bisa mengarah ke arah 1.300-an lagi. Jadi ini kita jujur belum tahu bottomnya seperti apa, karena kita belum tahu efek kerusakannya seperti apa. Tapi sebetulnya lebih cepat dibuka lebih baik. Artinya kalau misalnya data itu yang kecuri tadi saya bilang hanya data KTP saja, itu ya masih mending lah. Tapi kalau sampai data username, paspor kita di internet banking, di mobile banking, nah itu bahaya. Itu trust Baik. bisa hancur sama Dari sekali. Gitu. sisi Jadi teknikal ini masih ada peluang ke 1.500-an begitu ya, Pak Kiswoyo? malah masih bisa jebol. Saya lihat Oke, kalau lihat konya begini terus baik. bisa Bagi yang jebol. sudah ambil posisi dengan koreksi dalam yang terjadi, Pak Kiswoyo? Ya saya rasa sih jauhin dulu ya, cut loss dulu. Karena Baik. kita nggak tahu nih bottomnya sampai mau seberapa dalam sih. Oke, untuk Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS yang hari ini mengalami auto reject bawah di 6,98% secara fundamental dan teknikal tadi sudah kita ulas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, sebelum update penutupan IHSG di sesi kedua, saya akan coba bahas dari rekomendasi Anda untuk beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi dan menjadi pemperhatian untuk indeks harga saham gabungan. Kecuali ada beberapa saham ini diantaranya BBRI yang satu-satunya bergerak di zona hijau di sesi kedua ini. Analisis secara teknikal, Pak Kiswoyo, singkat saja Pak. Kalau kita lihat memang saya melihat kita ini adalah momen untuk beli ya, karena kan tadi saya bilang bahwa IHSG sudah mendekati titik low-nya level 6.500 sampai 6.650 atau 6.600, dan biasanya 6.500 nggak disentuh, tapi biasanya antara level 6.550 sampai 6.650 itu range-nya low-nya IHSG. Kalau sudah dekat low di sini, kalau begitu IHSG mantul ke atas, biasanya itu akan pakai BRI, BCA,
BNI, Mandiri, Astra Telkom. Biasanya 6 itu yang saya lihat akan menarik IHSG ke atas. Jadi ini boleh menarik untuk beli, apalagi kayak sekarang yang turun dalam kan adalah Bank Mandiri sama BBNI ya. Kalau saya lihat itu mungkin layak untuk dibeli. Baik, gitu. Levelnya mungkin Pak, Mandiri dan BBNI, Pak Kiswoyo, support Mandiri di bawah 5.000 ini menarik karena simpel aja. Ya. Jangan lupa bahwa direksi Bank Mandiri sendiri pernah membeli dan mereka belum menjual. Yang saya tahu catatan seperti itu, mereka harga belinya itu paling rendahnya itu kalau nggak salah ada variasi sih, ada yang pas 950 ya kalau nggak salah sebelum stock split. Boleh secara teknikal Pak Kiswoyo support dan resistennya Pak? Bank Mandiri sebetulnya di bawah 5.000 menarik. Jadi kalau di bawah 5.000 begini, terus lanjutannya adalah, saya buka chartnya dulu, Mandiri. Berarti udah sesudah 5.000 ditembus, biasanya dia akan ke arah pas 950 dan pas 900. Baik. Untuk Mandiri, kalau untuk BBNI, BBNI ntar saya buka chart. Singkat saja Pak Kiswoyo. BBNI ini kan sudah 8750 ya, 8750 berarti support kuatnya sebenarnya di level 8.500, tapi sebelum ke sana mungkin ada area 8650 dulu sih. Baik. Gitu. Oke, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebelum jeda Pak Kiswoyo, saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana ditutup di zona merah melemah di 0,52%, agak sedikit lebih terbatas jika dibandingkan dengan beberapa menit jelang penutupan sesi kedua di 6.676,564. Sementara data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat posisi dari beberapa indeks lainnya pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, MNC 36 mengalami pelemahan di 0,55%, Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,35%, LQ45 melemah di 0,56%. Sementara rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, di mana sektor kesehatan satu-satunya melang penguatan di 0,40%, transportasi dan logistik tertekan di 2,12%, barang baku melemah di 1,60%, industri tertekan di 0,17%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang IHSG yang masuk ke dalam deretan top gainers, BBRI menguat di 5.200, Goto di 118, Adaro di 2670, dan BMTR di level 300 pemirsa. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam. Di top loser, BBCA melemah di 8.700, BBNI di 8.750, MDKA di 3.050, dan BMRI juga tertekan di 4.990, dan tadi pun juga sempat kita singgung rekomendasi dari Bapak Kiswoyo untuk perdagangan jangka pendek dan jangka menengah.